Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati pengurus DKM, yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada beliau. Tidak lupa hadirin jamaah masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Luqman ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Alam tara anna Allaha yulijul laila fil lail wa yulijun nahara fil laili wa sakharas syamsa wal qamara kullun yajri ila ajal wa yulijun nahara fil laili wa sakharas syamsa wal qamara kullun ila ajal kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Habis napasnya. wa anna Allaha bima ta'maluna
ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dzalika bi anna wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum. Alam taro annal fulka liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'awu Allaha mukhlisina lahuddin. Wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'awu Allaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la tajzi walidun an waladi. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita lihat ayat yang sebelumnya. Jadi di ayat yang sebelumnya itu ini jauh ya, yaitu ada kata-kata muhsin, kata-kata ihsan. Jadi kita ingatkan kembali, keislaman kita itu, keagamaan kita itu ada tahapan-tahapannya ya Pak ya. Ada tahapan Islam, ada tahapan iman, ada tahapan ihsan. Islam terlihat pada rukun Islam. Kelihatan semua ya Pak ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat kelihatan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat kelihatan salat. Kalau ngaku Islam nggak salat ya berarti gugur ya keislamannya. Zakat, kalau orang kaya ngaku Islam nggak zakat, gugur keislamannya. Puasa, zakat, haji, kelihatan semua. Jadi orang yang berislam, beragama, masih tahapan Islam, kelihatan dohirnya. Baru iman. Iman itu dimensinya yaitu batin. Karena di sana itu masalahnya masalah keyakinan. Yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat, yakin adanya nabi, yakin adanya kitab, yakin adanya qada qadar Allah, yakin adanya hari kiamat. Itu tertanam semua, nggak ada yang tahu kecuali antara dirinya dengan Allah. Ya, keyakinan. Cuma kita ada indikasi-indikasi ya Pak ya. Indikasi itu artinya ada yang menunjukkan, oh dia kalau waktu sholat dia sholat, itu tanda-tanda keimanan. Oh dia dengan tetangga baik, itu tanda-tanda keimanan. Oh dia dengan tetangga mau datang dan mendatangi gitu ya, dia mau berkunjung. Nah itu menunjukkan keimanan. Karena nanti ada yang dinyatakan oleh Rasul, sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat dengan sesamanya. Ya bagaimana mau bermanfaat, berkunjung atau berkunjung aja tidak, kelihatan hidungnya aja enggak. Nah ini ya, jadi di situ kelihatan, itu indikasinya. Kalau dia bisa memberikan pertolongan, kasih pertolongan. Kalau dia bisa memberikan pencerahan, kasih pencerahan. Kalau dia bisa mengingatkan, kasih peringatan. Nah itu, mau bermasyarakat. Itulah orang beriman, indikasinya. Ihsan, nah ini yang paling tinggi Pak. Jadi kalau ihsan itu kan, kalau didefinisikan, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah gitu ya Pak ya, seolah-olah kamu itu menghadap benar dengan Allah, melihat Allah benar gitu, seolah-olah. Tapi ini nggak mungkin. Ya kalau orang lagi sedang menghadap kan begini ya Pak ya, menghadap dengan sesama aja di sini penuh dengan tata caranya. Penuh dengan tata caranya itu ya duduk seperti ini sopan, melihat Quran bareng-bareng, melihat Quran, baca bareng-bareng. Nah ini padahal dengan sama kita. Nah ini apalagi dengan Allah yang Maha Kuasa, otomatis akan lebih dari itu. Nah ini kalau itu nggak bisa, ka'annaka
fa innahu yarok, bahwa sungguhnya Allah itu memantau kita. Nah ini ihsan itulah yang paling tinggi. Makanya ihsan itu ada dua ya Pak ya, yaitu muraqabun. Muraqabun itu untuk fisik Pak. Jadi orang yang selalu ingin dekat dengan Allah, muraqabun, dia selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah fisiknya. Jadi ketika waktunya sholat, bergegas ingin sholat. Waktunya dia itu sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat, cepat, jangan ditunda gitu. Nah itu kalau orang-orang itu muraqabun, fisiknya, jasadnya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah itu banyak bentuknya. Dengan ibadah, dengan nuntut ilmu, dengan berzikir, itu muraqabun, mendekatkan diri, itu fisiknya. Yang kedua, mata hatinya itu musyahadah. Musyahadah itu artinya mempunyai penyaksian. Yang kemarin saya contohkan ketika ada penggembala domba ya Pak ya. Ya kan? Penggembala domba diminta oleh Umar, penggembala, bolehkah aku minta dombamu ini? Kata dia, ini bukan domba saya hanya titipan untuk memeliharanya. Nggak bakalan ketahuan oleh tuanmu karena sebanyak ini nggak mungkin dihitung-hitung. Dijawab oleh si penggembala domba, di mana Allah? Nah ini, jadi dia itu selalu terpantau, jadi dia bersyahadah, bersaksi adanya Allah. Nah ini yang seperti ini. Jadi ihsan itu seperti ini, dia merasa dipantau oleh Allah. Maka dia gerak-geriknya itu akan selalu mengikuti ketentuan Allah. Ya, jadi ya untuk sampai ke sana itu kan perlu pemahaman, ya Pak ya, perlu pengamalan. Kalau sebatas pemahaman bisa jadi nanti nipu orang. Perlu pengamalan, karena pengamalan itu membakukan, mematri, mengencangkan di dalam dada. Itu pengamalan. Nah nanti ketika dia itu sudah beramal terus, Allah memberikan petunjuk bahwa ini loh orang yang baik. Petunjuk Allah itu ada istilah ma'unah, karomah. Ma'unah dan karomah itu bentuknya macam-macam. Yang biasanya itu istilahnya khariqul adah, di luar kebiasaan. Ini kemarin saya sampaikan, ma'unah, karomah yang paling tinggi adalah istiqomah. Kenapa? Istiqomah itu adanya dalam hati diri manusia dengan Allah. Dia melaksanakan ya udah seperti itu terus, istiqomah itu. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan kelonggaran, dalam kesempitan, dalam banyak rizki, dikurangi rizki, tetap seperti itu. Dia tidak mau tinggalkan sholat. Dia tidak mau tinggalkan ta'allum. Dia tidak mau tinggalkan peribadatan yang sudah terpatri. Kalaupun dalam keadaan terpaksa, terngiang-ngiang terus. Ya Allah, ya Rabbi, waktunya sholat. Kok aku masih terkapar seperti ini? Dia merasa seperti itu. Kalau dia itu dalam keadaan sakit. Kalau dia itu dalam keadaan darurat, tetap terngiang-ngiang. Ya Allah, ya Rabbi, ini hari Ahad. Biasanya saya ke Masjid At-Taubah, berkumpul dengan saudara-saudara, dimanapun dia berada, terngiang-ngiang terus dalam hatinya. Nah itu ihsan. Jadi itulah pertolongan Allah yang paling tinggi, istiqomah. Dan itu hanya dia dengan Allah saja perjanjiannya. Kalau yang bentuk sesuatu khariqul adah itu khawatir. Makanya kalau orang-orang yang istiqomah terus diberikan sesuatu yang luar biasa dari kebiasaan, maka dia kadang-kadang minta cabut ya Allah, cabut ya Allah. Khawatir aku ini sombong ya Allah gitu. Kalau kita orang awam kan pengen dikasih apa ya?
Kalau kita orang awam, ya kayak kita sama ya Pak ya. Kadang-kadang pengen deh aku diberikan kayak para waliullah gitu, pengen gitu. Padahal yang paling tinggi adalah istiqomah Pak. Istiqomah yang paling tinggi. Nah, di sini juga dijelaskan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nah, ini teruskan lagi. Allah menunjukkan kekuasaannya. Andaikan pepohonan yang ada di daratan ini semua dijadikan pena, lautan itu dijadikan tinta, bahkan hanya sekedar lautan yang ada, lautan 7 lautan untuk menulis nikmat Allah. Menulis nikmat Allah itu lautan akan habis, pepohonan yang dijadikan pena juga akan habis, tidak akan ada putus-putusnya nikmat Allah itu. Ya, nikmat Allah itu tidak akan ada putus-putusnya. Ini suatu bukti bahwa Rahman Rahimnya Allah itu nyata. Rahman Rahimnya Allah itu nyata. Tadi saya ingat Imam membacakan surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra ya Pak ya. Fa inna ma'al usri yusra itu kalau diartikan pada umumnya, ini Pak, kalau orang ngerti bahasa beda Pak. Kalau fa inna ma'al usri yusra itu kan artinya sesungguhnya ada sesudahnya ya Pak ya. Sesudah kesulitan kemudahan. Padahal di sana artinya ma'a. Ma'a itu artinya beserta Pak. Nah ini ya, jadi karena arti yang sudah populer kan sesudah kesusahan ada kemudahan gitu kan ya. Ya memang ini para mufasir juga banyak yang mengartikannya seperti itu. Di sana itu kalau di dalam mufasir itu menyatakan sesudah kesusahan ada kemudahan, itu berkaitan dengan dakwah Rasul. Dakwah Rasul itu kan menghadapi kaum kafir Quraisy yang keras kepala. Jadi orang-orang yang keras kepala itu bukan zaman sekarang aja Pak. Dari zaman baheula itu sudah ada orang-orang yang keras kepala. Ya ini ya orang kafir Quraisy. Kalau sekarang ada orang yang keras kepala, itu ya keturunan kafir Quraisy. Keturunan kafir Quraisy itu keras kepala. Nah, untungnya Allah itu memberikan kemudahan, ada 2 kemudahan. Yaitu Allah memberikan kemudahan orang-orang yang diberikan ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa memahaminya. Ini kalau jelasnya itu di dalam surat Ar-Rahman ya Pak ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Gitu kan? Itu kan jelas sekali. Ar-Rahman, zat yang belas kasihan, 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Nah, diteruskan lagi. Nah, di situ. Jadi itulah Allah itu memberikan kemudahan. Ketika memberikan kemudahan memahaminya, itu indah. Seperti itulah Allah memberikan kemudahan di dalam memahaminya. Dan di situ indahnya luar biasa. Kalau orang kafir Quraisy ketika hanya membaca ayat tersebut itu terkagum-kagum, terbengong-bengong, Pak. Ini luar biasa. Tapi ketika dinyatakan ini dari Muhammad Rasulullah, ini wahyu, langsung sihir gitu. Nah, itu orang kafir Quraisy seperti itu. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, diberikan Allah kepada Nabi Muhammad di segala peperangan penuh dengan kemenangan. Jadi Nabi Muhammad itu peperangan yang dalam sejarah itu dinyatakan kalah itu ya perang Uhud. Tapi sebenarnya kalau hitung-hitung yang mati ya seimbang, nggak jauh beda. Cuma karena Nabi pun sampai terluka, maka di sana dinyatakan perang yang banyak korban dan dinyatakan sebagai peperangan yang kekalahan. Nah, yang lain itu menang semua.
Peperangan demi peperangan itu menang. Makanya orang-orang itu menjadikan mereka tahu bahwa ini bukan sembarang orang, bahwa ini adalah utusan Allah. Nah ini, makanya orang banyak yang masuk Islam ketika itu. Jadi dulu itu mantan-mantan yang awalnya dikuasai oleh Roma itu dikuasai oleh Nabi Muhammad. Semuanya terkalahkan. Karena melihat itu sebagai bukti, maka banyak orang yang masuk Islam. Yang akhirnya di akhir hayat Nabi Muhammad ketika haji wada, di sana disebutkan dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yad'uluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah di sini. Jadi ketika engkau Muhammad melihat banyak berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih wastaghfir. Jadi ketika engkau memperoleh kesuksesan sehingga kafir Quraisy itu takluk di hadapanmu dan menyatakan keislamannya bergelombang-gelombang, fasabbih, maka sucikanlah Allah. Karena apa? Karena itu bukan engkau yang sesungguhnya, tetapi Allah yang menaklukkan. Nanti ada lagi ayat yang lain. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita, tidaklah engkau lemparkan tombak, id romaita, ketika engkau melihatkan melemparkan, walakinnallaha roma, akan tapi Allah lah yang melemparkannya. Artinya kalau sekedar manusia itu enggak akan kena sasaran. Kalau yang Allah inginkan langsung kena sasaran. Nah itu maksudnya. Jadi itulah kekuasaan Allah untuk menunjukkan kepada makhluk yang keras kepala dengan memberikan kemudahan memahami ayat-ayat Al-Quran, dan ditunjukkan juga dengan kekuatan Nabi Muhammad bisa mengungguli tentara-tentara yang bekas kekuasaan Roma. Nah ini nanti saya maksudnya kenapa yang sungguhnya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kalau diartikan yang sebenarnya ya Pak ya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan terdapat kemudahan. Artinya itu loh Pak yang sebenarnya. Jadi semuanya beriringan, semuanya beririsan, tidak terpisah, enggak terpisah. Jadi kalau ada kesusahan pasti ada kemudahan, itu berdampingan. Jadi artinya begini, kalau orang itu tidak putus asa, melihat beberapa cobaan, di situ ada kemudahan. Kira-kira seperti itu. Jadi umpamanya, ini kalau orang-orang yang mempunyai jiwa entrepreneur itu kewirausahaan, mempunyai jiwa bisa mencari keuntungan dalam keadaan seperti apapun, maka di situ bisa kita lihat. Jadi umpamanya di masa pandemi yang kemarin orang itu nggak boleh keluar. Nah kebetulan ada medsos. Dari medsos itulah dia bisa untuk mengambil keuntungan. Ya, kayak orang-orang yang dagang sekarang itu kan tidak mengandalkan yang sifatnya off ya. Yang online itu juga diutamakan. Makanya ketika itu dia membuat grup gitu ya. Nanti dibuat grup di situ, kalau mau belanja di tempat saya ya, kasih tahu ya, nanti saya anter. Nah, itu. Jadi di situ ada kesusahan, sesungguhnya ada kemudahan. Atau mafhum mukhalafah itu pemahaman saya, Pemahaman saya itu kalau boleh, tapi bukan mengubah ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya istilahnya begini, inna ma'al yusri usra. Bisa dibalik seperti itu. Sesungguhnya dengan kemudahan ada kesulitan. Kalau boleh dipahami seperti itu. Contohnya, setiap ada kemudahan pasti ada kesusahan. Contoh yang gampang. Orang yang memperoleh jabatan, enak nggak Pak? Enak. Ada kesusahannya enggak? Ada. Dia bisa enggak mengemban amanah? Nah ini kesusahannya. Jadi dalam kemudahan terdapat kesulitan.
Orang menjadi orang pinter, enak nggak enak. Kalau ngomong didengar orang, tapi awas kesombongan. Hati-hati. Kesombongan mengantarkan ke neraka. Nah ini banyak. Nanti indikasinya banyak, Pak. Kesombongan itu dia mengaku paling benar. Kesombongan itu dia tidak mau bergaul. Masa saya harus dengan orang awam? Nah ini, masa saya harus dengan orang kecil? Saya kan orang hebat. Nah, itu kesombongan. Hati-hati. Ya, jadi inilah. Jadi apa itu pasti ada duanya. Nah, ini juga ada kaitannya yang kemarin-kemarin. Allah ciptakan itu serba dua. Kalau percaya kepada Allah, wajib percaya kepada Rasul. Kalau percaya kepada Rasul, wajib kepada Allah. Atiullaha wa atiur Rasul, nggak boleh dilepaskan. Kalau orang sholat, wajib mengeluarkan zakat, tentu yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak mengeluarkan zakatnya, tidak menginfakkan, tidak bersedekah, batal sholatnya. Ya, jadi itu. Jadi orang yang kaya, yang sholat, wajib mengeluarkan zakatnya. Tidak cukup sholat kalau orang kaya. Di sana ada yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Bergandengan terus. Begitu juga orang berbakti kepada Allah, berbakti juga kepada kedua orang tua. Ya. Aniskurli wali walidaik, wajib, nggak boleh enggak. Maka dinyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kepada Allah, hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Aniskurli wali walidaik, bersyukur kepadaku juga kepada kedua orang tuamu. Ini gandengan yang tidak boleh dipisahkan. Ya, kita teruskan ayat yang berikutnya. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa yulijun nahara fil laili wa sahkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Ini mad jaiz semua, panjang-panjang susah. Ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Alam taro. Ini kalau dalam kaidah nahwu, alam taro, lam itu menjadikan madzum, Pak ya. Ini taro itu asalnya tarayu, ya, tarayu. Ro'a itu kan ro, hamzah, ya. Tarayu. Nah, ini lagi-lagi yang namanya huruf ilat, huruf penyakit itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang nggak muncul. Ini kebetulan huruf elatnya yaitu hamzah dan ya, ro'a. Yang huruf sohehnya itu ro. Nah, menjadi alam taro. Annallaha. Ini kalau sesudah huruf anna itu huruf yang berikutnya ha ya Pak ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan wa asyhadu anna Muhammadur, salah ya. Jadi asyhadu annallaha. Sesudah anna itu pasti ha. Annallaha. Nah, ini yuliju. Yuliju itu memasukkan. Jadi kalau wazannya itu daripada wazan aulaja, af'ala. Nih, af'ala yuf'ilu. Yuliju itu memasukkan. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab itu seperti itu, Pak. Yulijul laila, yang memasukkan pada malam, finnahari pada siang. Wa yulijun nahara, dan memasukkan siang, fil laili pada malam. Wa sahharas samsa wal qamar, dan Allah taklukkan matahari dan rembulan, kullu yajri ila ajalin musamma. Semuanya berjalan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Wa annallaha, dan sungguhnya Allah bima ta'maluna khabir, dengan segala sesuatunya itu, dengan segala perbuatan yang kamu perbuat itu mengetahui. Ya, jadi ini begini ya Pak ya. Kalau kita lihat siang dan malam, kalau orang awam itu kelihatannya bergantian ya Pak ya. Kelihatannya bergantian. Tapi sebenarnya
kalau orang-orang eksak itu tidak demikian, sesuai dengan ayat malahan. Jadi Allah memasukkan siang ke malam, malam ke siang gitu. Jadi bukan pergantian, bukan. Jadi yuliju itu memasukkan. Jadi memasukkan ke malam, malam ke siang, siang ke malam. Itu perubahannya seperti itu. Nah, ini ternyata ya matahari seperti itu adanya. Ketika matahari itu, bumi itu berputar semua, maka disitulah perubahannya itu seperti itu. Yuliju memasukkan, bukan pergantian, bukan. Nah ini kalau orang yang eksak, yang memahami tentang geografi itu paham. Kalau kenapa Allah itu menyatakannya dengan menyatakan memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Nah ini semua dengan perjalanan matahari dan rembulan menyinari kita pada tempat-tempat yang telah ditentukan, itu adalah kekuasaan Allah, dan itu untuk manusia semua. Ya, dengan apa itu? Dengan sinar matahari dan nur rembulan, ya, nur rembulan, ini bahasanya beda, Pak. Kalau apa itu, kalau matahari itu dia itu artinya apa itu, pancaran yang langsung. Kalau komar itu bukan dia, karena merupakan pantulan. Jadi di sini sama-sama menerangi, tetapi bahasanya beda. Karena kalau rembulan itu kan pantulan dari matahari. Matahari menyinari rembulan, terus dia memantulkan seperti itu. Jadi ini semua siang itu memberikan manfaat untuk kehidupan manusia, yaitu tanaman-tanaman itu kena sinar, kena vitamin, maka hidup. Nah, kalau istilahnya ada istilah vitamin D ya Pak ya, untuk manusia juga perlu. Ya, keluar olahraga gitu ya Pak ya. Ini kalau sinar yang bagus itu pagi sampai jam 10. Ternyata sore juga bagus Pak ya, jam 4 itu bagus, jam 4 sampai jam 5-an, nah itu bagus. Jadi ada vitaminnya, jangan jam 12 ya Pak, jangan ya Pak ya, melepuh nanti. Melepuh, jangan jam 12. Nah itu ada manfaatnya. Ya udah, ini sangat sulit ya untuk menjelaskannya, kecuali orang yang ahli dalam bidangnya itu akan mampu sejelas-jelasnya. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ini sebenarnya ada waqaf la ya Pak ya, min dunihil batil. Tapi kadang-kadang napas nggak kuat ya Pak ya. Ya ini sebenarnya nggak boleh diteruskan. Min dunihil batil wa annallah, sampai di situ. Diulangi lagi, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dzalika, yang demikian, bi annallaha, bahwa sungguhnya Allah. Nah, bi annallaha. Ingat ya Pak ya. Kalau sudah anna ha, jangan sampai ada anna dun, itu nggak boleh. Annallahu itu nggak boleh, annallahi itu nggak boleh. Bi annallaha artinya huruf nasab. Huruf nasab itu inna wa anna wa ka'anna laita la'alla lakinna. Nah itulah huruf-huruf nasab, huruf-huruf yang memansubkan, menasabkan. Huwa dia Allah al-haqqu, yang benar-benar. Wa annama yad'una min dunihil batil, dan sungguhnya apa yang dipanjatkan untuk selainnya yaitu batil. Wa annallahu wal aliyyul kabir, dan sungguhnya Allah itulah zat yang maha tinggi dan maha agung. Ya, jadi sudah dijelaskan, itulah semua kekuasaan Allah. Itulah semua kekuasaan Allah, perputaran bumi, perputaran rembulan, berjalannya matahari pada porosnya. Jadi yang berjalan itu bumi ya Pak ya, bumi mengitari matahari, rembulan mengitari bumi. Nah ini dua-duanya terus berputar terus, makanya kadang-kadang terjadi gerhana rembulan, gerhana matahari, ya karena terhalang
sinar atau pantulan dari rembulan ke bumi terhalang karena garis lurus ya Pak ya. Ya karena berputar kan pasti ada garis lurusnya antara bumi, matahari, rembulan terjadi. Nah itu garis lurus, maka terjadi gerhana. Nah itulah kejadian yang ada. Itu semua adalah kekuasaan Allah yang maha agung. Ya, kekuasaan Allah yang maha agung. Jadi manusia bisa mengetahui ada gerhana, ya karena ilmu pengetahuan. Ada rumus-rumusnya. Bahwa ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu juga wajib ya, harus dipedomani. Karena nanti ada kaitannya untuk waktu sholat ya Pak ya. Waktu sholat itu juga ada hitungannya. Ya kalau dulu itu Rasul menyuruh dengan ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Ini sering saya sampaikan. Kalau bapak-bapak lihat bangunan masjid tahun 80-an ke sana gitu ya Pak ya. Itu pasti ada tugunya kan ya Pak ya. Nah itu untuk melihat waktu sholat. Tugu terus dipantek besi yang lurus. Nah itu untuk mengetahui waktu sholat. Itu ru'yah, melihat. Kalau sekarang kan sudah nggak pakai ru'yah ya Pak ya. Pakainya itu hisab, pakainya waktu sholat. Cuma kalau saum masih tarik-tarikan ya Pak ya. Kalau saum masih tarik-tarikan. Padahal Rasul itu sudah bilang sekarang pakai ru'yah. Karena belum banyak yang bisa tulis baca. Hitung-hitungan dulu. Makanya disuruh melihat dengan kasat mata. Nanti umatku bisa dengan hitung-hitungan, pakailah hitung-hitungan yang tepat. Ya inilah berproses ya, berproses. Ya itulah. Ya kita teruskan lagi. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Alam taro, tidakkah engkau melihat annal fulka, bahwa sungguhnya perahu tajri berjalan fil bahri di atas lautan bi ni'matillah dengan nikmat Allah. Nikmat Allah itu bisa jadi tiupan, Pak ya, tiupan. Jadi di sana memberikan nikmat Allah liyuriyakum, agar memperlihatkan kepadamu min ayatihi, dari salah satu tanda kekuasaan Allah. Ya. Inna fi dzalika laayatin, bahwa semua itu adalah petunjuk likulli sabarin syakur, bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Ya kan? Lautan dulu kan ya, kalau di dalam nyanyian kan ada istilah kakek nenek kita itu pelaut gitu ya Pak ya. Pelaut. Nah itu ya itulah keadaannya seperti itu. Orang pelaut ya dulu hidup itu banyak di lautan Pak. Kalau di pegunungan itu ya setelah perebutan di laut itu terkalahkan, maka minggir ke gunung. Karena perjalanan dulu itu ya laut, antar negara ya, antar provinsi itu ya laut asalnya. Ya kayak umpamanya perjalanan itu dulu ya air Pak, sungai. Ya kalau coba lihat sejarah, apa itu yang dulu ada kerajaan-kerajaan dulu, katakanlah di Jawa Barat ada Pajajaran gitu ya. Nah itu juga laut, sungai. Saya nggak tahu ya, kalau sungai dulu itu kan untuk perahu jalan ya Pak ya. Kalau sekarang kan nggak jalan ya. Itu gimana ya? Ini sekarang perahu-perahuan ya Pak ya. Ya sekarang kalau pakai perahu ya nabrak-nabrak batu itu. Ya kayak Cisadane ternyata dulu jadi alat transportasi. Sekarang dangkal. Nah ini ya, jadi ya itulah bukti bahwa dulu itu ya perairan. Ya dulu laut yang utama. Makanya di sini digambarkan bagaimana Allah itu memberikan laut bisa jalan karena tiupan angin, karena nikmat Allah. Kenapa? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ternyata yang namanya perahu dengan perahu layar itu kan ada yang sejalan dengan angin ya Pak ya. Ada juga yang bisa dengan berlawanan, tinggal nyetir layarnya itu. Nah itu ya, kalau kita lihat itu ya yang perlombaan gitu ya pakai layar
itu kan bisa muter-muter ya Pak ya. Nah itu bukti bahwa itu adalah kekuasaan Allah yang memberikan kenikmatan. Ini bisa diketahui oleh siapa? Orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Wa idza ghasyahum, dan ketika meniup maujun ombak, kadzulali itu mengayomi. Jadi lautan itu kalau ombak terjadi itu melebihi Pak. Itu kan kalau yang main ski Pak ya, itu kan ada yang tergulung. Ya begitu keadaannya. Makanya ombak itu ya ada yang besarnya itu besar sekali. Nah ini biasanya yang samudra gitu ya Pak ya. Makanya beda. Bapak kalau datang ya inilah datang ke laut selatan dengan laut utara beda. Kalau laut utara itu bisa bisa untuk mandi, itu nggak usah khawatir. Tapi laut selatan coba, ombaknya beda. Kalau laut utara paling kric gitu kan ya. Tapi kalau laut selatan itu kayak geledek Pak. Kalau sudah sore itu masya Allah terasa gitu Pak. Itu kalau laut selatan. Ya kayak umpamanya di Nusa Kambangan. Ya itu gedenya luar biasa ombaknya ketika sudah waktu sore karena kena sinar matahari yang memanas sehingga menjadi ombak yang dahsyat. Nah itulah menjadi gulungan-gulungan. Makanya disebut dengan kadzulal. Da'awullah, mereka yang karena melihat gulungan-gulungan yang dahsyat, dia memanjatkan kepada Allah dengan ikhlas. Ada yang seperti itu. Lahuddin bagi agama mereka. Falamma najjahum, ketika menyelamatkan kepada mereka ilal barri, kepada lautan, diantarkan ke lautan sudah selamat. Faminhum muqtasid, mereka tetap beriman, ada di antara mereka. Tapi diingatkan lagi, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan mereka tidak ada yang melawan dan ayat-ayatku kecuali mereka yang ingkar dan kafir. Ya, mereka yang tidak setia dan mereka yang mengingkarinya. Jadi itu sebenarnya ketika ada ombak yang besar di sana itu, kalau yang namanya ombak itu kan bisa membahayakan. Orang itu menjadi was-was. Ini selamat enggak ya, selamat enggak. Karena kekhawatiran seperti itu, maka di antara mereka itu ada yang berpasrah diri kepada Allah. Berpasrah diri kepada Allah penuh dengan keikhlasan. Tapi ada yang berpasrah dirinya itu ketika itu. Ini kalau diumpamakan, karena kita itu ada di daratan, itu ada perumpamaan kan Pak ya. Ini sering saya sampaikan. Ada orang yang naik ke pohon pinang Pak ya. Iya kan? Ketika sudah di atas ketiup angin. Syuk, syuk, syuk. Nah, ketika di atas terseok-seok, ya Allah ya Rabbi, selamatkan aku. Andaikan aku selamat, aku akan infakkan semua hartaku. Karena kuat banget, khawatir mati gitu kan ya. Nanti turun lagi dikit, separuh, terus dahsyat lagi. Syuk, syuk, ya Allah ya Rabbi, selamatkanlah aku. Andaikan aku selamat, saya infakkan separuhnya. Berturun karena separuh gitu. Sampai sudah ke bawah, ya Allah ya Rabbi, selamatkanlah aku. Kalau aku selamat, aku infakkan telur ayamku. Nah, itu menunjukkan imannya nggak istiqomah ya Pak ya. Sama, ada nggak di antara kita yang suka merenung gitu ya? Andaikan saya punya duit 100 juta, saya mau umroh. Nah, sudah dapat duit 100 juta, umroh nggak? Ada nggak? Ingat nggak janjinya? Ada nggak yang ingat nggak? Andaikan saya punya duit 50 juta, aku akan umroh. Laksanakan nggak? Nah, ini tagihan ya. Kalau dasarnya punya iman, punya duit 50 juta, sudah bernadar, sudah mau umroh, laksanakan umroh. Jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Jadi sebenarnya Pak, haji dan umroh itu wajib Pak, bagi yang mampu. Karena
Rasul itu umroh 4 kali, Pak. Haji sekali. Haji wada. Ya. Jadi Nabi umroh 4 kali, haji cuma sekali, haji wada. Itu tahun ke-10. Nah, nanti kan ada yang bertanya ya, kenapa ada varian, ada bervariasi, ada haji ifrad, haji tamatu, haji kiron. Ayo, apa jawabnya? Padahal Nabi cuma sekali. Ketika pelaksanaannya, sahabat itu ada yang mendahulukan umroh dulu, terus haji. Ada yang mendahulukan haji dulu, ibadah haji, rangkaian haji, kemudian umroh. Ada yang berbarengan. Nabi itu membiarkan. Nah itu. Jadi ketika Nabi membiarkan, maka dibolehkan. Cuma kalau yang haji dulu, terus kemudian umroh, itu tidak perlu ada rangkaian menyembelih domba. Kalau kalau Indonesia itu biasanya tamattu ya. Umroh dulu, terus haji. Nah, ini biasanya nanti diakhiri dengan menyembelih domba. Ada yang kiron bersamaan, niatnya itu bersamaan, haji dan umroh. Nah, itu sekalian haji dan juga umroh. Nah, itu bersamaan namanya, tidak dipisahkan. Itu juga disuruh berkorban, suruh menyembelih domba. Ya, jadi itulah kenapa ada 3 varian. Kok sana sih Pak ya? Yang ngingetin orang yang sudah merenung, kalau saya dikasih oleh Allah duit 50 juta, saya akan umroh. Harus umroh tuh. Ya ini contoh. Muqtasid. Ada di antara mereka tetap dalam keimanannya. Seperti ketika dia itu dicoba oleh Allah, tidak punya apa-apa, terus dia itu menyatakan, saya akan umroh, laksanakan umroh. Berarti keimanannya tetap kuat, tidak ada perubahan. Tapi hati-hati, kalau ternyata sudah dikasih 50 juta, kok nggak jalan umroh, berarti mohon maaf, ada keimanannya itu ada gangguan ya Pak ya, ada gangguan. Tapi bergaslah cepet-cepet. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun wa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi ankum fala taqurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah kepada waktu hari yang tidak bisa orang tua memberikan pertolongan kepada anaknya, dan begitu juga anak memberikan pertolongan kepada orang tuanya sesuatu apapun. Bahwa janji Allah itu nyata, dan janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah engkau buat tipuan terhadap Allah. Nah ini diingatkan. Jadi ini sebenarnya penegasan dari ayat yang sebelumnya. Hei orang-orang, takwalah kepada Allah, takutlah kepadaku. Artinya ya tadi, kalau dia itu takut, ya seperti takutnya ketika berada di puncak, jangan berubah. Ketika takutnya melihat gelombang yang menutupinya, tetap takutnya seperti itu. Ya jadi tidak boleh kita itu mengubah, karena ingatlah nanti hari kiamat, yang orang tua bisa memberikan pertolongan kebiasaannya, pada waktu itu tidak bisa. Nanti ada juga anak yang bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya, bisa jadi karena orang tua itu sudah tua, sudah tidak punya daya apa-apa lagi, maka ketika itu juga anak tidak bisa memberikan pertolongan sesuatu apapun. Ya jadi ini dibolak-balik ya Pak ya, dibolak-balik. Dan sungguhnya engkau ini jangan tertipu dengan kehidupan duniawi. Jangan tertipu dengan kehidupan duniawi. Ingat ya Pak ya, yang akan dibawa ketika kita mati bukan harta. Yang akan kita bawa yaitu Islam, iman, ihsan kita yang akan dipertanyakan. Jadi kalau kita ke alam kubur, terus di sana ada iman Islam kita masih terjaga Pak. Ya kalau tidak ada, ya udah, tidak ada pertimbangan lagi, neraka langsung, putus, nggak ada harapan. Kalau kita masih ada harapan,
Ya bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa periwayatan orang-orang yang mempunyai keimanan yang ada dalam hatinya itu akan memperoleh syafaat dari Rasulullah. Masih ada harapan. Nah itulah kalau orang yang beriman. Makanya diingatkan, jangan tertipu dengan kehidupan duniawi. Ini sebenarnya masalah kehidupan duniawi itu kan gambarannya banyak ya Pak ya. Nah di sana seperti di dalam surat Al-Wail gitu kan ya. Ayah sabu'an nama lahu ahladah gitu kan ya. Nah itu sudah jelas sekali ayatnya. Akankah engkau memperkirakan bahwa kehidupan dunia ini akan berikan abadi? Enggak akan berikan abadi. Di dunia aja. Di dunia pun ketika mati sudah bukan milikmu. Tidak ada yang dibawa, enggak ada. Semuanya terputus. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah pada sisinya pengetahuan tentang kiamat. Jadi hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Dan yang mengetahui yang ada di dalam perut. Gak ada orang yang bisa mengetahui dalam perut ketika ada kehidupan. Ya orang dikasih asupan, terus menjadi anak, terus aja nggak tahu kita ya. Padahal dia memperoleh asupan. Dan inilah yang sebagai bukti bahwa nanti di akhirat kita itu tidak ada nggak ada lelah. Yang di sorga ya Pak ya. Ya, adanya suka-suka, senang-senang semua. Kok masih bertanya? Kan orang di surga itu banyak makanan. Nya gimana gitu? Nggak tahu. Alam arham, alam rahim. Bagaimana si anak itu diberikan asupan dari ibunya terus menerus tanpa Nah, itulah kekuasaan Allah. Ya, jadi Allah menurunkan hujan. Allah yang maha tahu di dalam alam rahim. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada. Orang itu nggak tahu nanti akan seperti apa, nggak tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nggak ada orang yang tahu kapan kita mati. Ini ada kisah Pak. Nabi Sulaiman dulu ada orang itu ya namanya Nabi itu kan suka dikunjungi malaikat ya Pak ya. Termasuk orang yang sabar Pak. Orang yang sabar diberikan ujian oleh Allah itu juga dikunjungi malaikat Pak. Makanya dulu ada sahabat Nabi yang kena ambeien kan Pak ya, kena ambeien, dia sering dikunjungi oleh malaikat. Terus ketika itu dia datang kepada Rasul, ya Rasul sembuhkanlah ambeienku ini. Terus disembuhkan. Setelah disembuhkan sembuh, terus dia terasa kok nggak ada tamu lagi. Terus dia datang kepada Rasul, ya Rasul waktu saya sakit itu suka ada tamu banyak. Oh iya, itu karena kamu sabar. Maka didatanginlah oleh malaikat. Memberikan salam, memberikan penghiburan yang sifatnya lebih panjang, tidak hanya urusan duniawi. Oh kalau begitu kembalikan ya Rasul. Setelah dikembalikan terus datang lagi, ya Rasul kok nggak ada? Beda. Dulu kamu bersabar, sekarang kamu berharap akan adanya malaikat. Nah begitu juga ketika Nabi Sulaiman Pak. Ini berkaitan dengan ini. Bi ayyi ardin tamut, kapan engkau mati? Di mana engkau berada? Nah disitulah ada orang yang berserta dengan Nabi Sulaiman. Terus begitu juga ada ya dia sangkanya orang ya. Sangkanya orang. Ada orang juga sangkanya yang malaikat yang menyerupai orang, yaitu Nabi Israel. Terus Nabi Israel itu selalu menatapnya gitu, menatap orang tersebut. Dan Nabi Israel pun bingung, loh ini kan si orang ini yang nantinya akan mati di negara Hindia, kok masih di sini gitu, detik ini gitu. Terus setelah Nabi Israel itu pergi, terus dia bertanya, itu siapa? Sulaiman. Itu Nabi Israel. Oh menatap saya ya terus-terusan. Saya takut. Jangan-jangan saya akan cabut nyawanya di sini. Terus karena begitu, maka dia pun minta kepada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, kirimkanlah aku dengan anginmu ke daerah yang jauh. Nah ketika itulah biidznillah dikirim dengan anginnya karena permintaannya. Tiba-tiba
Israel ke sana, ketemu lagi dengan orang tersebut. Memang ketentuan Allah itu tidak ada yang bisa mengubah. Maka dia pun minta dikirim oleh Nabi Sulaiman agar dikirim ke tempat di mana dia akan dicabut nyawanya. Ya ini, jadi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan seorang itu mati. Mati itu urusan Allah ya Pak ya. Walaupun dokter mempunyai pengetahuan bahwa kalau orang berpenyakit A itu umurnya sekian, nggak boleh. Dulu pernah ada kan Pak ya, tahun-tahun 60-an itu dokter sombong-sombong Pak. Kalau sekarang enggak, dokter itu sudah diberikan pembelajaran dengan benar. Diberikanlah ada sisi lain. Jadi pengobatan tidak hanya dengan medis. Pengobatan ala Rasulullah itu banyak. Ya dengan ruqyah, dengan doa. Makanya dokter-dokter sekarang itu kalaupun sudah mepet, dia masih berharap kita berdoa agar Allah bisa memberikan kesembuhan. Ya kita serahkan. Itu kalau sudah mepet. Nggak bakalan ada zaman sekarang dokter itu kayaknya besok mati deh Pak. Nggak ada yang seperti itu. Walaupun dia tahu gitu ya, tetap disuruh optimis. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Shadaqallahul azim. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.